kelompok 4 akan menjelaskan tentang pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan. Pancasila merupakan jiwa pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pancasila harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila harus diamalkan dalam setiap kegiatan, tak terkecuali dalam kegiatan penyelenggaraan atau pemerintahan. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pelanggaran pada nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Pelanggaran pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat 2 poin. Yang pertama, meningkatnya jumlah orang ateis di Indonesia. Terdapat banyak sekali agama, rakyat Indonesia diberi kebebasan untuk memiliki agama masing-masing. Namun tidak dibenarkan untuk tidak memiliki agama ataupun ateis. Yang kedua, maraknya korupsi dana dan proyek keagamaan. Contohnya, kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang dengan kerugian negara sebesar 130 miliar. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat 2 poin. Yang pertama, sikap tidak adil pemerintah kepada rakyat kecil. Contohnya pada pembagian dana bansos, rakyat yang mampu pun kebagian dana bansos tersebut. Seringkali rakyat yang tidak mampu malah tidak kebagian dana bansos tersebut. Poin kedua, penjabat pemerintah yang terlibat kasus kriminalitas. Contohnya yang terlibat kasus kriminal adalah Ferdy Sambo yang terlibat karena kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Pada sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, yang pertama terjadinya berbagai konflik atau kerusuhan yang disebabkan oleh banyaknya oknum atau organisasi yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, tidak menghargai pendapat orang lain, contohnya bermusyawarah dalam masyarakat. Pelanggaran pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak mau musyawarah dan diskusi untuk memecahkan masalah bersama. 2. Begitu banyak kasus di kalangan pejabat, pencabulan, penganiayaan, dan pengkonsumsi narkoba. Pelanggaran pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yang pertama adalah tidak meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan tempat-tempat yang layak untuk belajar, yaitu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, kurangnya keadilan untuk rakyat biasa. Sebagai contohnya yaitu yang baru-baru yang terjadi pun kasus Putri Chandrawati yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Putri Chandrawati tidak ditahan atas alasan kesehatan dan memiliki balita. Padahal beberapa tahun yang lalu terdapat banyak sekali ibu rumah tangga yang memiliki balita dan mereka ditahan hanya karena alasan sepele. Dalam hal ini pemerintah sangat lalai dalam melihat hukum yang berjalan di negara kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.